Sama siapa nih? Bagas. Ada Nikul. Itu kan temennya. Kan cinta yang Eva. Ella. Sendiri kamu nih? Biasanya ada berapa nih? Dua cukup. Oh, selama ini 4 nanti gitu. Bahasan kita kan kemarin sudah selesai untuk yang bab 6 ya. Jadi kita itu masih ada 2 minggu, hari ini sama minggu depan. Nah, rencana apa? Kita mau selesaikan untuk materi yang bab. Tapi nanti kalau ada waktu kita bahas soal itu. Nah, bahasan yang pertamanya itu tentang pemilik formula, loper pemilik formula. Ada yang sudah pernah milih? Ada yang sudah 17 tahun? Ada. Apa golput tadi? Oh iya. Tidak apa-apa. Kalau memang nggak memungkinkan ya. Golput itu yang nggak boleh kalau disengaja. Tapi kalau nggak ada terhalang.
ada lembaga negara yang berperan dalam pemilu. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah dengar. Apa itu yang namanya KPU? Komisi Pemilihan Umum. KPU itu kalau kita pelajari di lembaga negara kemarin adalah lembaga negara yang berdiri sendiri atau mandiri. KPU. Jadi KPU itu adalah lembaga negara yang berdiri sendiri. Nah, sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, dia tidak terikat dengan lembaga negara yang lain. Jadi KPU ini tugasnya mengurus tentang segala keperluan untuk pemilihan umum. Tapi KPU ini apakah ada di seluruh negara? Tidak. Jawabannya hanya negara yang menggunakan sistem yang demokrasi atau demokratis. Jadi, apa kaitan KPU dengan demokrasi? KPU dan demokrasi ini bertugas punya kaitan. Kaitannya apa? Kalau ada negara yang punya sistem yang demokratis, maka dia pasti punya KPU, Komisi Pemilihan. Walaupun apapun namanya, dan dia selalu mungkin di tiap negara namanya beda. Maka dari itu KPU dan demokrasi ini punya hubungan yang paling kuat. Selain KPU ada apa lagi? Ada Bawaslu. Apakah Bawaslu bawahan KPU? Ya. Bukan. Bawaslu ini juga mandiri. Tahu berdiri sendiri. Mungkin di lembaga negara kalian yang ini nggak dituliskan. Tapi sebenarnya dia itu ada dan setara dengan KPU. Tugasnya apa? Mengawasi pemilu. Jadi kalau ada pemilu yang dianggap tidak baik atau ada kecurangan, itu tugasnya Bawaslu. Oke. Ini kata-kata Barack Obama. Tidak ada yang namanya suara pilih yang tidak semuanya penting. Walaupun mungkin suara kalian itu pentingnya hanya di bilik suara. Bukan kalian, pintar. Nah, mari kita lihat.
lembaga yang ikut atau turut serta dalam pemilu itu tadi ya. Yang pertama ada KPU, terus BKPP. Kalau KPU dia ini nyusun tadi kita dari video kita lihat kan, dia itu yang menyusun rencana pemilu. Bawaslu melakukan pengawasan, terus standarisasinya bagaimana. Ya baru yang DKPP ini menjatuhkan sanksi kalau seandainya ada pelanggaran. Dari ketiga lembaga negara itu, sekarang kita tahu bahwa tiga-tiganya itu independen, tidak boleh diintervensi. Satu menurut. Supaya apa? Supaya tercipta asas pemilu yang
Pertama, lu dan kalau dulu sejarahnya asas pemilu ini ada hanya luber, tapi setelah masa reformasi ditambahkan lagi jadi jurdil. Ya, luber langsung artinya. L-nya itu langsung. Pemilu dilakukan secara langsung. Punya B-nya dan rahasia. Langsung secara langsung. Umum dia terbuka, tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, harus benar-benar diumumkan. Bebas artinya dia tidak memulai dapat intervensi dari lembaga negara yang lain. Kenapa tiga-tiganya jadi tadi adalah lembaga negara independen? Karena untuk mengakomodir asas pemilu yang bebas. Kemudian dia sifatnya rahasia. Kenapa kita milih di balik suara? Supaya tercipta asas pemilu yang rahasia. Baru nanti setelahnya baru jurdil, pemilu yang dilakukan harus secara jujur dan adil. Jadi ke-6 asas pemilu itu harus tercipta dan harus benar, supaya tercipta pemilu yang baik. Apakah ada pemilu yang baik? Kalian bisa baca sejarahnya. Bagaimana pemilu yang ada di Indonesia, mulai dari presiden yang pertama kita dipilih secara, kalian tahu secara apa? Secara sepihak. Aklamasi. Aklamasi. Tahu di mana aklamasi? Enggak, nih. Pak contoh kan nih. Siapa di sini kan kita belum ada punya ketua kelas nih, misalnya. Terus kalian menentukan ketua kelasnya. Terus ada berarti kan? Gimana kalau Nicholas jadi ketua kelas? Setuju? Setuju. Itu aklamasi. Itu namanya aklamasi. Nah, jadi presiden pertama kita itu tidak dipilih secara menggunakan pemilu, tapi dia dipilih secara aklamasi. Nah, barulah pada presiden keempat kita mulai melaksanakan pemilu yang sifatnya dengan asas-asas luber dan jujur. Ada pertanyaan? Pak rasa kalau pemilu doang kalian sudah banyak yang paham. Tapi nggak apa, kita ulas dulu. Nah, minggu depan kita akan lakukan sesuatu yang benar, membandingkan pemilu kita dan pemilu Amerika Serikat. Mana yang lebih baik menurut kalian? Apakah benar katanya yang Amerika paling demokratis? Nggak tahu. Nah, untuk membandingkan kita harus tahu dulu pemilu di negara. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa des? Ya. Tantangan yang dihadapi untuk pemilu. Tantangan yang untuk dihadapi ya. Tantangan yang dihadapi dalam pemilu itu sebenarnya banyak sekali tantangannya. Ya. Kalau dari sisi penyelenggara pemilunya, ini dari sisi penyelenggara ya, penyelenggara pemilunya. Di depan tiga terus digeladak sampai sini. Dengan posisi
pemilu itu sisi yang jadi tantangan itu soal sumber daya. Pernah dengar petugas pemilu, petugas KPPS yang meninggal? Untuk mengumpulkan seluruh suara di seluruh Indonesia yang luas kayak gini, sumber dayanya harus besar. Anggaran juga sama. Pemilu itu menelan banyak sekali anggaran. Sampai Presiden bilang kemarin, Pak Prabowo bilang katanya diusulkan DPR itu untuk dipilih, kepala daerah dipilih oleh DPR. Mungkin pasti kontroversi itu. Sumber daya, anggarannya, terus apa lagi? Tata tertibnya. Tata tertibnya kadang-kadang masih jadi kontroversi juga. Ya. Kenapa Pak bilang jadi kontroversi? Kalau dia terlalu ketat, penyelenggaranya susah. Ya. Karena kalau mau secara dalam real di lapangannya, setiap orang itu harus kasih KTP. Ada kenyataannya semua orang belum tentu KTP-nya masih baik-baik saja. Tapi secara tertib harus ada. Ini tantangannya. Terus yang dari sisi rakyatnya. Ini dari rakyatnya. Dan rakyatnya ini masih apa ya Pak bilang itu masih mudah ada sistem yang namanya money politik itu masih bahasanya cerdas memilih, kecerdasan memilih oleh rakyatnya itu masih jadi tantangan untuk tercipta pemilu yang benar-benar sebenar-benarnya itu idealis. Karena kalau sebenarnya benar-benar dipilih, pemilu itu sebenarnya bagus. Ada lagi? Menteri? Oke, kalau nggak ada, kita akan bermain desain. Nama pembelajarannya itu understanding by design. Ketika kalian tahu desain sebenarnya, misalnya nih, desain rumah itu kalau kalian mau pelajari desain rumah itu seperti ini. Tapi kalian bisa pelajari dengan hal yang lebih kecil dulu, miniatur rumah misalnya kan. Nah, kita akan pelajari. Jadi kita akan bermain peran, ya, mirip dengan role playing. Tak minta 3 orang untuk jadi ketua pemilu. Coba kita susun rupa dulu susunan bangkunya. Siapkan tolong 2 bangku di depan. 2 bangku. 2 ya. 2 meja. 2 meja. Ayo turun. Ayo ya coba Ayo.
kecil kelas ini. Jadi ada dua calon. Bapak minta Nicholas sama Hanifah untuk jadi calonnya. Ini. Ya, ya. Sampai di sini. Dua calon, kemudian 3 orang yang jadi KPU-nya. KPU-nya di sebelah sana aja. Siapa satu lagi? Ayo. Siapa mau? Sini, dua. Ayo. Ini KPU. Yang Bawaslu di sini 3 orang juga. Ayo. Satu lagi. Ayo. Oke. Nah, yang lain jadi peserta pemilihnya. Bisa? Nah, oke. Coba perkenalkan dulu Hanifah sama Dito. Ya, nama saya akan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami presiden ya. Iya. Saya Hanifah Rahimatus Sa'adah, calon presiden Republik Indonesia. Amin. Tolong pilih saya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Subagdi. Saya menyalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Pilih saya nomor urut. Oke. Sebenarnya gini. Nah, jadi itu kurang lebih sebenarnya kan harus visi-misi ya. Kita cuma desain aja. Itu anggap aja dari visi-misi. Nah, yang jadi pemilihnya udah mau ambil. Oke. Nanti yang jadi peserta pemilunya semuanya dari luar masuk ambil kertas dari KPU, anggota KPU, terus di sini Pak siapkan spidol, dicontek aja mana yang bagus, mana yang mau pilihan kalian. Kan nanti serahkan lagi, lipat dua aja ini, kasihkan ke KPU lagi, ya. Bawaslu tugasnya sebagai pengawas, mengawasi semua yang ada. Kalau misalnya ada kecurangan, boleh langsung. Oke. Ya, kita mulai ya. Silakan. Mulai. Hanifah juga pilih sama itu lalu. Aku ngadep sini dulu. Nah. Ayo, mulai yuk. Masuk antri, masuk 3-3. Empat. Langsung ya, Pak. Iya. Antri. Nah, itu gimana? Contoh mana ya, Pak? Foto. Ya sudah, boleh langsung duduk di sini. Di sini. Nela. Pak, kalau ini lagi ke sana. Contoh aja. Tunggu lagi. Iya. Dan kamu tuh siapa? Ya.
ini lagi. Tegur deh lah, komen deh lah. Jangan dibawa ke udara ya. Komen. Ayo Kak, bawa sendiri dulu. Kami juga. Saksi dari iya. Kamu keluar nanti Bapak jadi itu pilih. Oh, tidak boleh dong. Nah, tugas KPU, kalau misalnya masih ada surat suara terlebih kayak gini, apakah harus dibiarkan saja? Harus biru. Anggap aja disobek. Nah, ya lanjut. Ya, 1, 2 gitu. Digeser dulu mejanya. Bantu Niko. Niko mas. Tuh. Geser. Bagi 2 aja. Satu bukan, satu nulis. Dari sini aja bukan. Sini aja. Teriak. Satu. Berarti balik. Golput. Wah. Itu nggak boleh, jangan sampai kalian Golput kan golput. Nanti suratmu nggak berguna dong. Tidak diterima amal ibadah. Satu 15. Dua. Satu. Dua. Satu. Golput. Dua.
Satu. Dua. Satu. Nah, itu surat suaranya sama kan? Coba dihitung. Nah, jadi semuanya harus pastikan ya kayak gini. Pas. Bilang pas ya, yang luput berarti. Oke, umumkan. KPU yang tugasnya mengumumkan dengan ini. Untuk pemilihan kali ini dimenangkan oleh Nicholas dengan 12 suara. Jadi setelah pemilu ada yang namanya sambutan terus pelantikan. Nah, ini sambutan dulu terus pelantikan. Contohnya aja. Terima kasih. Terima kasih sudah memilih saya. Doakan saya bisa membangun negeri ini. Iya, terima kasih. Oke. KPU bacakan sumpah. Saya akan menjadi pemimpin yang baik dan juga Di video. Apa dibaca semuanya? dilatih. Ini itu nggak sih Pak? Ya, di atas. Dengan menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan ini saya melantik Pak Nicholas sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Itu Pak Nicholas semua. Oke. Ya, jadi desainnya kurang lebih seperti itulah pemilu yang ada di Indonesia. Untuk desain yang ada di Indonesia memang seperti itu. Tapi apakah di seluruh negara sama? Tidak. Belum tentu. Hanya saja poin-poin tahapan-tahapannya mungkin ada yang sama. Contoh, kalau di Indonesia pemilunya hanya 1 hari. Tanggal berapa kemarin pemilunya? 14 Februari. Jadi pemilu Indonesia itu cuma 1 kali. Apakah seluruh negara sama? Enggak. Buktinya Amerika pemilunya hanya sekali. Tidak. Dia pemilunya 2 kali. Untuk memilih 1 presiden yang sama. Minggu depan kita akan lihat. Oke, Pak. Jadi itu. Yang jelas dalam pemilu itu ada 3 lembaga yang bertugas untuk memberikan atau menyelenggarakan pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKP. 3 lembaga. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Pak, Oke. apabila ada pelaksanaan KPU ini dan ada anggota dari KPU atau Bawaslu atau DKP yang meninggal, itu apakah mendapatkan tunjangan? Oke, bicaranya lebih jauh ya soal tunjangan KPU ya. Tunjangan kematian. Kalau kemarin, ya, jadi
tingkat KPPS-nya kemarin itu ada asuransi jiwa namanya. Dikasih asuransi. Ya, jadi dikasih asuransi BPJS. Kata mereka ya Pak lihat sejenis asuransi lah. Ada santunan. Tapi nggak tahu kalau di tingkat KPU provinsi atau KPU nasional itu mungkin ada ininya, ada apa namanya, masuk dalam kategori pensiun, masuk pensiun dini mungkin di beberapa ya. Tapi yang jelas ini KPU itu lembaga negara Indonesia yang sifatnya independen. Nah, berarti pegawai KPU-nya juga adalah bagian dari pegawai negeri sih. Ada juga ya. Bagian dari pegawai negeri sipil biasanya tinggal saat bertugas itu maksudnya banyak pensiun. Tapi Pak, kurang paham juga nanti kita coba apakah benar seperti itu. Ada lagi? Pak, Ya. kalau misalkan ya Pak, Ya. misalkan di sini kelas 12A jumlah pemilihnya dengan 30 suara. Oh. Namun saat dijumlah itu 35, itu gimana? Saat itu atau jumlah pemilihnya kayak itu kan? Wah, kertas pemilihnya namun ternyata saat dijumlah dari total pemilih sama jumlah suaranya itu lebih. Oh, jadi pemilihnya lebih, kertas suaranya kurang gitu ya? Jumlah pemilihnya 30, iya, penduduknya 30 orang dengan, tapi saat di total lebih. Jadi sebenarnya KPU menentukan jumlah pemilih itu nggak sama loh dengan daftar pemilihnya. Jadi ada rumusnya dia. Jumlah pemilih atau DPT daftar pemilih tetap itu ditambah dengan 2%. Lihat. Jadi misalnya jumlah pemilihnya 100, berarti ditambah persen, 2%, 122. Ditambah 2, ditambah 2, maka jumlah surat suaranya itu 102. Tapi kalau misalnya ternyata pemilihnya lebih ya, lebih dari 102 ada itu. Ya, tetap bagaimana? Pertama yang dilayani oleh KPU pemilih tetapnya. Setelah pemilih tetapnya, nanti kan ada tambahan lebihan tuh orangnya kan? Lebihannya 2 ini. Kalau ternyata 2 ini masih kurang, tetap lebih daftar pemilihnya. Dicek dulu pemilih yang sudah memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Kalau seandainya masih semuanya memenuhi syarat dan punya KTP, KPU harus cari solusi. Cari solusi gimana caranya supaya dia dapat, dengan cara buat berita acara kekurangan surat. Tapi biasanya jarang kalau lebihnya kurang, seringnya berlebih. Karena sebelum melakukan pemilu ada yang namanya Antarrik. Ya. Antarriknya inilah yang bertugas untuk mendaftar pemilu. Jadi biasanya nggak jauh-jauh, paling kurang 1 atau 2 gitu. Belum lagi ditambah yang tidak masuk, tidak memilih. Kan banyak tuh ada orangnya yang
Kenapa? Pemiliknya di 16 kan? Orangnya di sini, otomatis kan tidak kalah kan? Tapi tetap di sana ada suara-suaranya. Ada lagi? Ya? Suara itu dia dikirim dari langsung atau petugas KPU itu yang melakukannya sendiri dan mengerjakan. Oh, nggak boleh orang sendiri. Nggak boleh. Disiapkan oleh KPU pusat. Jadi, langsung tidak. iya, dikirim langsung, dikawal, dan itu dikawal polisi. Kalau dia ngeprint langsung enak nggak? Cari-cari langsung gitu. Pak, Nah, dan apa? Arti? kan misalnya itu Pak di KPU itu ada yang curang kayak tadi itu Pak misalnya. Terus itu nanti pemilihan selanjutnya tuh nggak boleh milih lagi atau gimana? Misalnya ketahuan yang curang gitu. Siapa yang curang? Orangnya? Kan nggak kelihatan. Atau KPU-nya? Itu orangnya. Pemilihnya? Iya. Pemilihnya? Kan misalnya ketahuan kayak gitu. Apakah KPU-nya yang curang? Oke. Penjatuhan sanksi itu tergantung dari kesalahannya. Memang benar dalam undang-undang pemilu itu ada yang hukumannya itu ada sampai ke apa namanya, blacklist ya, gitu ya. Ada memang di peraturannya, tapi nggak pernah terjadi. Nah, begini, kalau kecurangannya masif besar ya, masif dalam tanda kutip ini, secara nasional kecurangannya itu mungkin bisa dijatuhi dia kehilangan hak politik sesuai peraturan undang-undangan, bisa ya. Tapi kalau dia misalnya kecurangannya ya mungkin hanya tidak sesuai dengan aturan, bentuknya pelanggaran, itu mungkin hanya teguran biasa. Tapi ada juga bisa dalam sampai di penjara, money politik itu masuk penjara. Jadi tergantung dari bagaimana bentuk kecurangannya dan seberapa masif atau besar atau kecilnya kecurangan tersebut. Semuanya dihitungnya dari situ. Itu ya nanti ya. Gimana sih? Ada lagi sih? Yang lain? Oh, maksudnya ya. Oke, sekarang Pak minta kalian, Pak ada soal, 3 soal. Pak minta kalian jawab di buku tulis saja. Nggak usah. Aduh, sobek-sobek. Sekarang.
Langsung jawab aja Pak. Jawab saya Pak. Langsung jawab aja ya.
Siapa yang mau jawab nomor satu? Iko, ayo. Apa yang kamu ketahui tentang makna demokrasi? Makna demokrasi ialah sebuah sistem pemerintahan yang memiliki arti bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, benar ya, 12. Jadi, demokrasi itu dua kata dalam bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu artinya apa? Demos artinya sayang banget. Apa sih demos ini? Ini ada dua, demos dan demokrasi atau demos dan kratein.
Artinya apa, Hanifah? Artinya demokrasi? Demos. Nggak ada di buku. Demos itu artinya perang. Ya. Dan perang ini itu sama. Jadi sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu Abraham Lincoln juga bilang kayak gini. Ya, jadi pada masa lalu semuanya sebelum ada sistem demokrasi banyak yang menganut sistem kerajaan atau monarki. Tapi semuanya berubah ketika demokrasi itu mulai populer dari Abraham Lincoln, presiden Amerika yang pertama kali menerapkan demokrasi. Lanjut, nomor 2. Oke, nilai ya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dikenal sebagai demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Ya. Dia berdasarkan sila keempat. Dia menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Itu demokrasi. Lanjut nomor 3. Ya. Mengapa pelaksanaan pemilu penting bagi negara Indonesia? Sangat penting karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi melalui pemilihan umum dari masa Orde Baru guna mencapai tujuan bersama, di mana warga negara memilih pemimpin dan perwakilan mereka dalam pemerintahan atau secara bebas. Oke. Demokrasi itu cerminannya adalah pemilu. Tujuan utama dari demokrasi itu tercipta kebebasan. Itulah mengapa pemilu penting untuk negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Jadi semua orang itu mau bebas untuk menentukan pemimpin. Gak mau lagi orang dipimpin oleh satu orang yang benar-benar tidak kompeten misalnya. Kita nggak tahu sebenarnya kan seberapa kompetennya orang. Nah, untuk itulah hadir yang namanya demokrasi. Tujuan utama dari demokrasi itu adalah kebebasan. Gimana pembelajaran hari ini? Sudah mengerti karena ada simulasinya. Pak harap karena nanti kalian itu sebenarnya pasti ikut jadwal pemilu. Hanya Pak harap kalian untuk desainnya langsung. Kurang lebihnya nanti ketika kalian jadi pemilih seperti itu. Ya. Jadi bermanfaat untuk belajar. Oke, untuk minggu depan kita nggak akan hanya bahas tentang pemilu yang ada di Indonesia. Minggu depan kita akan bandingkan dengan pemilu yang ada di Amerika Serikat. Artinya kita akan belajar juga pemilu di sana. Apakah negara Amerika Serikat yang dikenal paling demokratis pemilunya lebih baik dibanding Indonesia atau Indonesia lebih baik? Kita nggak tahu. Sebelum kita membandingkan kedua, ya, bagaimana sistemnya? Apakah sama? Belum tentu juga sama. Karena negara yang punya regulasi berbeda, pemilunya pun jadi berbeda. Itu ya. Boleh nanti di rumah dicari-cari tentang pemilu yang ada di Amerika. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini.
untuk minggu depan. Pak harap semuanya ikut mencari materinya. Jadi ketika Pak menjelaskan nanti tentang pemilu di Amerika Serikat, kalian sudah ada yang paham. Tapi jangan pindah keluarga negaraan. Nanti tertarik dong. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk pertemuan kali ini, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm.